Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang integral, di mana saya sendiri Tia Setiawan sebagai moderator. Untuk presenternya ada Rizky Muhammad Ihsan, Salsa Dewi Oktaviana, Sufian Husna Ramada, Tia Setiawan, Wike Pramesti, Arta Amalia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salsa Dewi Oktaviana. Silakan. Pengertian integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut dengan inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun suatu jumlah tertentu. Berdasarkan pengertian atas, terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan di dalam operasi integral yang mana keduanya dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama adalah integral sebagai atau kebalikan dari turunan atau yang biasa juga disebut dengan integral tak tentu. Dengan rumus sebagai integral tak tentu dari fungsi aljabar. Misalkan A, konstanta real sembarang fx dan gx masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya. Maka 1 integral x plus c, 2 integral dx a plus c. Yang kedua 1 fx plus gx sama dengan fx dx plus gx dx. Yang kedua fx min gx sama dengan integral fx dx min gx. Yang ketiga integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan min 1. Yang kedua integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n rasional dan n tidak boleh sama dengan min 1. Berikut adalah contoh hal dari integral dari 5 pangkat 4 sama dengan 5 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 c sama dengan x pangkat 5. Yang kedua 3 akar 4 diintegralkan menjadi 1 per 3 per 4 1 x pangkat 3 per 4 1 plus c sama dengan 4 per 7 x pangkat 7 per 4 c sama dengan 4 per 7 x pangkat 3 akar 4 plus 7. Kemudian ini adalah contoh dari integral tak tentu. Misal, carilah hasil integral tak tentu dari integral 8x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 4x min 2 dx. Jadi pengoperasiannya diubah menjadi 8 per 3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1 min 6 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 min plus 1 plus 4 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 min 2 per 0 plus 1 dikali x pangkat 0 plus 1 plus c. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x plus c. Kemudian contoh yang kedua, carilah nilai dari integral 3x min 2 dikali x plus 6 dx. Kemudian diubah bentuknya menjadi 3 plus 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah 16 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 min 12 per 0 plus 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 ditambah c. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 plus 8x pangkat 2 min 12x plus c. Kemudian ini adalah integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Yang pertama,
integral cos x dx sama dengan sin x plus y. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x plus y. Yang ketiga, secant pangkat 2 x dx sama dengan tan x plus y. Yang keempat, cosecant pangkat 2 x dx sama dengan min cotan x plus y. Yang kelima, integral tan x dikali secant x dx sama dengan secant x plus y. Yang keenam, cotan x kali cosecant x dx sama dengan min cosecant x plus y. Kemudian ini adalah integral tertentu dari fungsi trigonometri dalam variabel sudut, yaitu ax plus b. Yang pertama, integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin ax plus b plus y. Yang kedua, integral sin ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b ditambah c. Kemudian yang ketiga, integral secant kuadrat ax plus b dx sama dengan 1 per a tan ax plus b tambah c. Yang keempat, integral cosecant kuadrat ax plus b dx sama dengan min 1 per a cotan ax plus b plus c. Yang kelima, integral tan ax plus b dikali secant ax plus b dx sama dengan 1 per a secant ax plus b plus c. Yang keenam, integral cotan ax plus b dikali cosecant ax plus b dx sama dengan min 1 per a cosecant ax plus b ditambah c, di mana a dan b masing-masing bilangan real dengan a tidak boleh sama dengan 0. Baik, contohnya ialah integral x pangkat 2 tambah sin x dx sama dengan integral x pangkat 2 dx plus integral sin x dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min cos x plus c. Dan contoh yang kedua ialah integral sin x min cos x dikali dx sama dengan integral sin x dx min integral cos x dx sama dengan min cos x min sin x plus c. Dan inilah contoh soal, tentukan nilai dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx dengan rumus integral sin x dikali dx sama dengan min cos x plus c dan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Maka diperoleh integral 4 sin x plus 7 cos x dx sama dengan min 4 cos x plus 7 sin x plus c. Jadi nilai dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx adalah min 4 cos x plus 7 sin x plus c. Dan selanjutnya ialah integral tentu. Integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu yang disebut sebagai integral tentu. Dengan contoh, integral fx dx sama dengan fb min fa dengan integral batas a sampai dengan b. Dengan notasi kurung siku dengan rumus seperti berikut. A, B adalah batas bawah dan batas atas pengintegralan. Integral tertutup A, B adalah wilayah pengintegralan. Sifat-sifat integral tentu. Integral fx dx sama dengan 0 dengan integral A sampai dengan B. Dan yang kedua, integral fx dx sama dengan min integral fx dx dengan batas A sampai B. Dan yang nomor 3, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx dengan integral A sampai dengan B. K adalah konstanta real sembarang. Dan yang nomor 4, integral fx plus gx kali dx dengan integral A sampai dengan B sama dengan integral fx dx sama dengan integral A sampai dengan B plus integral gx dx sama dengan integral A sampai dengan B. Dan yang nomor 5, integral fx dx plus integral fx dx sama dengan integral fx dx dengan batas integral A sampai dengan B. Untuk
untuk A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B. Dan yang nomor 6, A jika fx lebih besar dari 0 dalam interval x lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, maka integral fx dx lebih besar dari 0 dengan batas integral A sampai dengan B. Dan yang kedua, jika fx lebih kecil dari 0 dalam interval x lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, maka integral fx dx lebih kecil dari 0 dengan batas integral A sampai dengan B. Selanjutnya adalah contoh soal dengan batas bawah 0, batas atas 5, x dx. Sama dengan setengah x kuadrat, batas bawah 0, batas atas 5. Tinggal kita masukkan x-nya kita ganti 5 dan juga 0, yaitu setengah dalam kurung 5 pangkat 2, pangkat setengah kali 0 pangkat 2, yaitu hasilnya 25/2 atau 12,5. Selanjutnya dengan batas bawah 2, batas atas 4, dari min x kuadrat plus 6x min 8 dx. Sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus 6/2 x kuadrat min 8x batas atas 4, batas bawah 2. Itu kita integralkan dulu bagian dalamnya, kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Seperti kita dapat yang data yang di bawah, yaitu min sepertiga 4 pangkat 3 plus 6/2 dikali 4 kuadrat min 8 kali 4 diambil dengan batas bawahnya min 1/3 2 pangkat 3 plus 6/2 dikali 2 pangkat 2 min 8 kali 2, yaitu min 56/3 ditambah 20, hasilnya 4/3. Contoh selanjutnya yaitu memiliki batas bawah min 2, batas atas 2, dari 3x kuadrat min 2x plus 1 dx. Kita integralkan dahulu menjadi x pangkat 3 min x kuadrat plus x. Kita masukkan batas atas dan juga batas bawahnya. Kita masukkan ke x, batas atasnya yaitu 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 tambah 2, dikurangi dengan batas bawah, yaitu min 2 pangkat 3, dikurangi min 2 pangkat 2, ditambah dengan min 2. Hasilnya yaitu 6 dikurangi dalam kurung min 14. Dengan hasil akhir yaitu 20. Contoh soal selanjutnya, kita mencari berapa nilai P dari integral batas bawahnya 1, batas atasnya P dari 2x min 4. Kita integralkan dahulu sehingga menjadi x kuadrat min 4x dengan batas atas 1 dan batas bawah 1, batas atas P. Kita masukkan seperti di soal, min 1 sama dengan dalam kurung P kuadrat min 4P dikurangi dengan 1 kuadrat min 4 kali 1. Yaitu min 1 sama dengan P kuadrat min 4P plus 3. Kita pindah ruas menjadi P kuadrat min 4P plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapatkan faktor P min 2 kuadrat, sehingga didapatkan nilai P yaitu 2. Jadi nilai 7P adalah 7 dikali 2, yaitu 14. Selanjutnya adalah yang pertama pengintegralan fungsi aljabar, yaitu integral UN du sama dengan 1 per n plus 1 U pangkat n plus 1 dengan n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua adalah pengintegralan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah integral cos U du sama dengan sin U plus C. Yang kedua adalah integral sin U du sama dengan min cos U plus C. Yang ketiga, integral secant kuadrat U du sama dengan tan U plus C. Yang keempat, integral cosec kuadrat U du sama dengan min kotan U plus C. Dan yang kelima, integral tan U dikali secant U du sama dengan secant U plus C. Dan yang keenam adalah integral kotan U dikali cosec U du sama dengan min cosec U plus C. Ini adalah contoh soalnya dengan
integral sin 3x ditambah cos 3x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 6 adalah sin 3x dx ditambah cos 3x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 6. Lalu diintegralkan yaitu min 1/3 cos 3x dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 6 ditambah integral dari cos 3x adalah 1/3 sin 3x dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 6. Lalu batas atas dan batas bawahnya dimasukkan ke X, lalu menghasilkan 0 ditambah 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 0, hasilnya 2/3. Untuk contoh soal yang kedua adalah carilah hasil dari integral tentu dari integral cos X dx dengan batas bawah pi per 6 dan batas atas pi per 3. Integral cos X dx sama dengan sin X dengan batas bawah pi per 6 dan batas atas pi per 3. Lalu batas atas dan batas bawahnya dimasukkan ke X, lalu menghasilkan cos X dx sama dengan 1/3 akar 3 dikurang min 1/2. Jadi hasil integral tentu dari integral cos X dx dengan batas bawah pi per 6 dan batas atas pi per 3 adalah 1/2 akar 3 min setengah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, itu merupakan hasil presentasi dari kelompok 5 tentang integral. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.